Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anandaku yang saleh dan saleha, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk bersaum sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Anandaku yang soleh dan soleha, bagaimana saum Ramadannya? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan kelancaran kepada kita dalam menjalankan ibadah saum Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ananda yang soleh dan soleha, pada pembahasan sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Ustadz Soleh telah dibahas tentang syarat-syarat wajib bersaum. Maka pada kesempatan ini Ustadz akan menjelaskan beberapa hal-hal apa sajakah yang bisa membatalkan ibadah saum kita di bulan Ramadan. Hal-hal yang dapat membatalkan ibadah saum kita di bulan Ramadan yaitu sebagai berikut. Salah satunya adalah makan dan minum di siang hari secara disengaja. Makan, minum, dan segala sesuatu yang masuk melalui lubang pada anggota tubuh kita pada siang hari, pada saat kita bersaum, jika dilakukan secara sengaja, maka akan membatalkan ibadah saum kita. Makan dan minum selama saum Ramadan hanya dilakukan sebelum fajar atau sebelum subuh dan setelah matahari terbenam atau setelah tibanya waktu sholat maghrib. Dasarnya yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, makan dan minumlah sampai waktu fajar tiba dengan dapat membedakan antara benang putih dan hitam. Makan atau minumnya seseorang yang lupa atau tidak disengaja, maka tidak membatalkan saum. Sebagaimana
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang lupa keadaannya sedang berpuasa, kemudian ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan makan dan minum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian perkara selanjutnya yang dapat membatalkan puasa yaitu muntah dengan disengaja. Seseorang yang sengaja muntah atau memasukkan benda ke dalam mulut hingga muntah, maka saumnya batal. Sebaliknya, jika muntah itu tidak disengaja atau terjadi karena sakit, maka saumnya tidak batal. Sebagaimana sabda Nabi, siapa yang tidak sengaja muntah, maka ia tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya. Dan siapa yang sengaja muntah, maka ia wajib mengganti puasanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Perkara selanjutnya yaitu haid atau nifas. Haid atau datang bulan bagi perempuan juga membatalkan saum. Perempuan yang mengalami haid saat Ramadan dapat menggantinya dengan saum di luar bulan Ramadan sejumlah hari yang ditinggalkannya. Hal yang sama juga berlaku untuk nifas. Ketika seorang perempuan mengeluarkan darah akibat proses melahirkan. Diriwayatkan dari Aisyah, kami kaum perempuan diperintahkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, tetapi tidak diperintahkan untuk mengganti salat yang ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya, hal yang bisa membatalkan saum seseorang yaitu gila. Apabila seseorang mendadak gila ketika sedang mengerjakan ibadah saum, maka saumnya batal. Karena saum itu diwajibkan untuk umat Islam yang baligh, berakal sehat dan tidak terkena halangan. Kemudian yang selanjutnya murtad. Jika seseorang keluar dari Islam, maka dengan sendirinya puasa orang tersebut batal. Yang termasuk dalam kategori murtad adalah mengingkari keesaan Allah atau mengingkari hukum syariat Islam. Baik anak-anakku yang saleh dan salehah, itu saja penjelasan dari Ustaz tentang hal-hal yang bisa membatalkan ibadah shaum kita. Semoga kita semua bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Ustaz mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan.